Selamat siang, Ceku. Ketemu lagi di Arifika, dosen desain, seperti biasa. Tapi kali ini mungkin luar biasa. Kamu luar biasa. Jadi, hari ini saya akan bahas layout atau tata letak. Ada dua materi. Yang sekarang ini layout satu. Setelah ini selesai, saya akan sampaikan materi tentang layout 2. Intinya adalah dasar-dasar tata letak di bidang desain komunikasi visual ya. Dimulai dari pengertian layout, terus juga elemen-elemen layout itu apa saja, lalu nanti akan ada grid system dan penyusun-penyusun grid sistemnya serta contoh-contohnya seperti apa. Oke? Hmm, Layout, kalau kata Suryanto Rustan yang sering banget bikin buku, rajin banget ya. Ini dulu adik kelas saya di Trisakti S2 ya, Mas Rustan ya. Tuh, bukunya banyak dipakai sama anak-anak di kafe. Menurut Rustan, layout itu adalah tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Ini benar-benar deskripsinya sangat-sangat esensial ya, esensial yang benar-benar dikompres, benar-benar layout tuh ini gitu. Jadi ada elemen-elemennya, bisa ilustrasi, bisa huruf atau tefes, lalu ada warna dan juga white space. Nah, elemen-elemen yang tadi itu disusun sedemikian rupa di satu bidang media tertentu. Medianya bisa apa aja? Ke media komunikasi visual kan banyak yang sering ditemukan ya kayak poster, print ad, billboard, terus juga media yang apa namanya bergerak motion juga tetap pakai ilmu ini tata letak layout. Nah, untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Gimana caranya? Tadi elemen-elemen tadi ada huruf, warna, ilustrasi supaya pesannya itu bisa sampai meski dari sisi mungkin cara membacanya dari mana ke mana dulu atau bagian mana yang paling penting itu yang paling ditonjolin. Jadi ilmu lewat ini banyak banget perintilannya atau banyak banget aspek-aspeknya. Oleh karena itu, ayo kita lanjutkan lebih cepat lebih baik. Ilustrasi bisa berupa foto, gambar manual, gambar vektor atau apapun itu. Ilustrasi yang namanya ilustrasi adalah menggambarkan dalam bentuk apapun yang digambar, bisa apapun, bisa konsep, ide, bisa tulisan, bisa apapun ya. Ilustrasi itu bisa berupa bentuknya macam-macam juga itu seperti yang tadi yang ditulis di sana. Lalu huruf, kalau huruf itu biasanya bisa mengikuti panduan brand atau GSM, Graphic Standard Manual atau MCI. Jadi kalau brand-brand itu kalau mau promosi, misalkan promosi ya kan nggak harus selalu promosi, bisa publikasi, bisa promosi, bisa macam-macam. Di suatu media mereka sudah punya panduan brandnya. Jadi di sana ada aturan-aturannya kalau mau promosi di media itu harus menggunakan jenis huruf atau typeface yang ini ya. Misalkan harus pakai Helvetica gitu dan keluarganya. Kalau Helvetica yang light, misalkan bold, Helvetica yang kata yang bold family-nya. Uh, juga disesuaikan dengan jenisnya. Jadi ini untuk masalah huruf ya, teman-teman para netizen, banyak banget yang harus kita pahami, kita pertimbangkan. Tadi bisa disesuaikan sama panduan brand. Kalau dia adalah brand, udah kita membuatkan layout suatu brand, di sana udah ada aturannya. Terus juga mau pakai apa nih kalau buat judul sama buat teks, body text atau di badan pesan, aneh nggak sih badan pesan, body text gitu ya, teks yang banyak itu suka beda pakai hurufnya. Biasanya untuk teks yang panjang gitu, yang berkolom-kolom misalkan atau berbaris-baris, biasanya itu namanya body text ya. Itu pakai jenis yang berkait biasanya atau serif. Nah, kalau yang display type itu bisa aneh-aneh tuh, mau pakai apaan, mau pakai yang dekoratif juga bisa.
menyangkut tadi jenis huruf udah, format huruf, uppercase, lowercase, bold, italic, underline, stylenya, family-nya, kerningnya, jarak antar huruf, atau jarak antar kata, spacing ya itu ya, leading, jarak antar baris, alignment, kita mau rata kiri, rata kanan, rata tengah, itu semuanya selain karena eh, mungkin permasalahannya dalam bentuk teknis, dilihatnya enakan gimana atau apa, juga ada kesannya masing-masing. Misalkan kayak kalau kita pakai huruf uppercase, itu kan kesannya jadi lebih kayak agak maksa, tegas gitu ya. Ini harus dilakukan misalkan kalau itu adalah berupa ajakan, pakai hurufnya uppercase. Belum yang alignment. Kata tengah itu berkesan karena dia simetris, kanan kirinya sama, berkesan apa namanya? Digunakan misalkan di undangan atau teks yang sedikit gitu, terus kesannya karena dia simetris lebih misalkan ya lebih anggun seperti itu. Pak elegan, please don't say that word. Biasanya kita sebagai desainer akan diberikan materi mentah, bentuknya teks, filenya Microsoft Word, lalu kita ngedesainnya di PowerPoint gitu ya. Ya, jadi kita biasa dikasih copyright atau copy namanya. Tolong desainin poster dong, poster eventnya ini, isinya ini, tanggal segini, bla bla bla. Terus kita dikasihnya teksnya mentah, jadi kita langsung nanti bisa copy paste teksnya ke poster event yang kita buat di Adobe Illustrator. Nah, diberikan oleh klien atau pihak perusahaan untuk kita layout sedemikian rupa di suatu media. Lalu warna, ini juga warna ini kompleks juga. Bagaimana kita memilih warnanya, memilih skema warna, tone, itu disesuaikan juga bisa oleh panduan brand kalau kita lagi ngedesain whatever itu, media pun itu yang berkaitan sama brand. Biasanya warnanya udah ada, panduannya harus pakai warna ini karena ini adalah warna khas dari brand ini, corporate color. Atau disesuaikan dengan target audience, mungkin karena target audience kan pasti segmented ya. Jarang ada buku gitu yang buat dibaca dari umur 0 tahun masih zigot sampai umur 200 tahun gitu, jarang. Jadi biasanya segmented umurnya 10 sampai 15 tahun, 20 sampai 25, itu biasanya kategorinya secara umur, baru umur doang ya, demografis yang umur. Bayangkan bahwa segmentasi itu ada dimensi-dimensinya, ada psikografis, demografis, geografis. Nah, dari usia aja pasti beda antara anak-anak sama orang dewasa. Preferensi terhadap warnanya, kesukaan terhadap warnanya, apa aja warna-warna yang mereka mau lihat gitu, itu beda-beda. Bisa juga disesuaikan dengan kesan yang ingin ditampilkan. Mau bikin sosial campaign tentang kanker, tapi nggak mau bikin yang menyeramkan, yang kayak darah-darah, ya iyalah ya gitu. Gimana caranya disampaikan ke masyarakat dengan ringan, tapi apa namanya, itu supaya mereka tuh punya minat gitu, punya desire untuk membacanya. Karena kalau udah tentang kanker berat, serem, terus dikasih visual-visual yang apa namanya, serem-serem gitu, orang jadi tambah males gitu, jadi lebih berat banget tuh. Gimana caranya disampaikan dengan tampilan yang ringan tapi pesannya dapet gitu. Harus gimana sih misalkan kalau kita kena kanker, misalkan seperti itu. Atau mungkin disesuaikan dengan fungsinya. Fungsinya secara teknis, salah satunya seperti yang saya sampaikan di situ adalah untuk membedakan bagian yang satu dengan yang lain. Kalau kita ngewarnain huruf nih, ini misalkan nih di sini, ini kan saya blok ya, udah kelihatan banget kan. Kalau kita ngeliat ke sini pasti langsung lihat yang ke blok ini karena dia beda sendiri. Nah, caranya ngebedain warna itu bisa bikin layout lebih eh, dinamis. Mungkin kenapa harus kayak kata-kata dinamis sih saya ya. Oke, ada backsoundnya ya. Tadi backsound anak saya nyanyi ku menangis, sekarang backsound suami saya nyanyi apa kamu tadi? Lupa. White space. Ini
adalah ruang antar elemen desain. Kok white space dijadiin elemen layout? Iya, karena dia ternyata selain dia memang dapat ruang, namanya juga ruang ya, white space itu adalah ruang kosong ya, teman-teman. White space itu masih nge-highlight ilustrasi nih, saya lagi bahas white space. Jadi, meskipun dia adalah ruang antar elemen desain, ruang kosong, karena dia menempatkan di tata letak itu di layout, jadi makanya ini jadi elemen. Bahkan sampai suatu layout itu white space justru mm, dibikin lebih banyak dibanding elemen lainnya secara dominasi ukuran, karena pertimbangannya salah satunya em, kita orang-orang gitu ya, halayak gitu, orang banyak masyarakat yang segmented, yang spesifik sebagai target untuk desain. Karena desain itu untuk orang banyak, bukan untuk satu orang dinikmati seperti halnya lukisan, bukan untuk orang banyak, tapi tetap segmented. Udah capek gitu sama media clutter di mana-mana, banyak billboard, baru berapa meter billboard lagi di mana ada poster ditempel, ada neon box, ada sign apalah di jalan banyak banget. Terus kalau kita ngelihat apa namanya, buku, majalah, sosial media itu semuanya udah penuh konten gitu. Teksnya gede-gede, banyak banget, full. Kalian nggak mau rugi gitu. Padahal kalau kita pakai trik white space-nya di suatu layout itu lebih banyak, mungkin lebih besar ruang kosongnya dibandingin konten teksnya dan gambarnya, malah mungkin orang ngeliatnya jadi aduh nih kok enaknya adem ya gitu, nggak capek, bisa aja kayak gitu. Tapi balik lagi nanti kita tuh mau menyampaikan apa sih, makanya layout itu kompleks. Lalu proses layout di sini, proses layout sama sih sebenarnya sama proses-proses ngedesain lainnya ya, karena ini kan ngedesain juga kan, nge-layout itu sama aja sih, mirip-mirip sama ngedesain, meskipun ya kalau dibahas bedanya jadi panjang. Oke, dimulai dari kita mendapatkan brief. Brief itu panduan. Bisa kita dapat dari klien, kalau kita nggak kerja di suatu perusahaan, nggak kerja jadi pegawai, jadi freelance atau by project, itu kerjanya dapatnya dari klien, karena kita langsung ketemu kliennya. Atau bisa juga kita dapat dari atasan kita di kantor, ataupun rekan kerja kita di suatu tim, apakah itu creative director atau group head, kalau di agensi kan dapat briefnya, dapat panduannya, kita tahu nih kita diminta untuk bikin apa sih, untuk siapa sih, emang ini apa sih yang kita bikinin layoutnya gitu. Jadi biasa ya yang 5W1H itu pasti pasti ada di mana-mana termasuk di layout ini. Terus lalu kita kalau udah tahu itu semuanya, kita ini untuk spesifik layout ya, kita bikin sketsanya dulu kayak gimana. Ini sebenarnya sih dibuatnya bisa seringnya manual ya. Kadang di antara kita itu kita beda-beda. Ada yang kalau mau layout itu mesti coret-coret dulu di kertas, bikin manual gitu pakai pensil. Ada yang mungkin langsung ke laptop gitu. Di laptop pun juga nggak langsung jadi, kayak pindah-pindahin, geser-geser gambar, terus milih-milih huruf, dipindah-pindahin, ukurannya dibeda-bedain, terus udah ada pakai lipstick dimerah-merahin, mau ke Alpa nggak jadi bang. Kok jadi ke sana ya? Bisa mirip banget gue tadi jelasinnya. Lalu kalau misalkan tadi kita adalah tipe orang yang bikin manual dulu, sketsa gitu, kalau udah jadi, wah ini nih, aha gitu, gue dapet nih gitu, add file lah. Lalu kita bikin di komputer, langsung bikin di AI, ada Illustrator atau InDesign, itu namanya kegiatan itu atau proses itu ya teman-teman ya, nge-layout atau ngedesain di device, di gadget, di laptop, di komputer, itu namanya desktop publishing gitu. Lalu apa namanya, bikin final artwork atau karya akhir, itu prosesnya. Nah, tipe untuk menata elemen-elemen tadi ya, atau untuk layout itu kita bisa pakai macam-macam. Di sana saya menyebutkan bisa pakai grid system. Grid system itu sistem yang gampangnya gini, garis-garis itu membentuk sel. Kalau dulu nih kita SMP SMA suka bikin Excel gitu, itu kan ada sel ya, perpotongan antara garis dan kolom. Nah, itu apa, grid system, ada kita ngotak-ngotakin ruang gitu, gampangnya seperti itu nanti terdiri dari margin,
kolom gutter. Gutter itu jarak antar kolom. Dengan tipenya banyak, ada rectangular, ada diagonal, ada circular. Bisa juga pakai rule of thirds atau aturan sepertiga 2/3 yang mungkin kalian pelajari di mata kuliah fotografi. Lalu ada juga golden something-nya. Saya tuh kalau menyebutkan si goldenannya Fibonacci suka bilangnya golden something karena dia goldennya tuh banyak, ada golden ratio, ada golden spiral, ada golden triangle ya. Pasti goldennya banyak deh pokoknya. Pokoknya ada golden deret itu apa ya? Bahasa Inggrisnya ya. Deret ya Fibonacci gitu. Kalau rasio kan yang 1:618 dan lainnya. Jadi banyak cara untuk layout. Nah, beberapa di antaranya ini yang saya bold-boldin tuh pakai koma-komaan itu beda-bedanya seperti itu. Beda-bedanya. Oke, baiklah. Kita langsung ke materi selanjutnya yaitu layout 2. Jreng. Oke, di sini bahas grid system. Tadi udah saya bahas sedikit, jadi langsung aja nih lihat, udah saya bedakan pakai warna. Margin itu adalah batas tepi area layout dengan kertas nih, margin nih. Misalkan nih dari sini ke sini, misalkan marginnya 2 cm kanan, 2 cm kiri, atasnya 1,5, bawahnya 2,5, misalkan seperti itu. Jadi batas tepi antara area layout dengan tepi medianya atau kertasnya. Kalau itu kertas ya, kalau ada apa namanya, digital publishing kan ya kertas juga sih, cuma maksudnya nggak di print, nggak dicetak, kertas ya. Ada juga gutter. Jadi grid system itu namanya juga sistem, dia ada elemen-elemen penting ini. Gutter itu adalah jarak antar kolom. Lalu juga ada kolom itu sendiri. Nah, ini ngapain sih ada gutter, ya kotak-kotak aja langsung. Jadi gini, grid system ini sebenarnya dibuat untuk memudahkan kita melayout teks gitu, teks yang dalam jumlah yang banyak. Kalau misalkan kita mau nge-layout yang bener-bener semuanya isinya gambar, ya nggak perlu juga pakai pakai grid system, kecuali kalau mau bikin icon-icon gitu kan, icon-icon supaya rapi boleh pakai. Tapi kalau ilustrasinya bebas gitu nggak perlu juga pakai grid system, bisa pakai cara lain melayoutnya, misalkan tadi pakai rule of third gitu. Ini ya, jarak antar kolom ini gutter. Biasanya gutter ini itu jaraknya sekitar setengah sampai 1 cm, 0,3 kali ya, 0,3 sampai 1 cm. Ini sebenarnya nggak ada hitungan baku ya, margin pun juga nggak ada yang baku gitu. Jadi mau margin berapapun, bahkan kanan kiri atas bawah putar-putar itu bisa beda gitu ukurannya. Nah, ini kolomnya. Buat apaan ini? Tadi kita buat melayout atau membuat tata letak yang dia teksnya itu dalam jumlah banyak. Misalkan kayak yang sering kita temukan di majalah, di koran, dia akan ada contoh-contohnya. Ini bisa diisi sama tulisan-tulisan teks nih, huruf-huruf gitu. Mau ngambil berapa area, mau ngambil segini untuk satu paragraf mungkin 4 kolom, 2 kolom dan 2 baris segini searea ini nih ya, saya nih searea ini mau ditulis jadi satu paragraf bisa, nggak harus segini doang atau memanjang begini, enggak, bisa ngambil searea ini atau mungkin mau ngambil segini juga bisa nih, tuh diambil untuk 3 paragraf lah gitu dari kiri ke kanan. Ntar ada contohnya ya teman-teman ya. Nih di sini ada contoh ini biar lebih kelihatan, sebenarnya emang nggak begitu kelihatan juga sih. Oke, ini ya. Nih ada contoh di mana grid ini ada yang 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Kolom itu ini ya, teman-teman ya, yang memanjang dari atas ke bawah tuh kolom. Ini 1 kolom nih, makanya dia cuma satu kan, nggak dipisah-pisahin lagi. Tuh 1 kolom. Kalau ini 2 kolom tuh, karena ada ini 1 dan juga ada ini tuh 2 gitu. Nah, terus ada lagi yang 3, mau sampai berapa? 100 kolom boleh-boleh, terserah, emang bisa ya teksnya sampai 100 kolom gitu baca.
Nih, 1. Ini kenapa saya gini-giniin biar paham ya. 2, terus 3. Nah, yang dimaksud tadi ngambil-ngambil area berapa kolom, berapa baris, itu bebas seperti ini contohnya. Jadi, kalau kit nih, ini kan dia kan ngambilnya kan 2 kolom ya, teman-temannya tuh 2 kolom nih. Untuk teks ini ngambilnya 2 kolom di sini. Sedangkan ini 1 kolom, tapi dipisahkan biar nanti nggak dempetan itu teks yang ini sama yang ini dipisahkan oleh gutter. Nah, ini kok nggak sampai ujung banget? Ya nggak apa-apa, dia pengen supaya teks yang bawah ini tuh sejajar sama si gambar itu. Itu kan ceritanya yang kotak di silang itu image ya atau gambar buat image placing buat naruh gambar nantinya. Terus kalau kita mau nulis judul headline, judul utama atau subjudul itu sebenarnya lebih bebas ya. Jadi grid system sebenarnya dibuat untuk ini teks yang kecil-kecil banyak. Nah kalau untuk judul bebas mau ngambil berapa kolom kayak mau taruh di mana kayak sesuai aja sama konsepnya atau layoutnya mau gimana nih. Kan dia ngambil 3 area kolom langsung tapi cuma ukurannya cuma segini gitu. Nah, nih kalau ini nih, ini aja kan cuma mungkin setengahnya lagi dari ini kan, dari si kolom ini kan, boleh-boleh aja. Gitu. Mungkin ya kolomnya bisa lagi dibagi-bagi, jadi bisa ada yang setengah kolomnya kayak gini. Terus masalah gambar, Bu, kalau misalkan kita mau nge-layout dengan teks yang banyak, lalu apa namanya, eh ilustrasinya naruhnya harus banget di kolom itu ya? Enggak, kalau ilustrasi dalam bentuk apapun, apa itu penghias atau ilustrasi utama, apakah ilustrasi layar gambar gitu, bentuk apapun itu dia lebih bebas. Karena tadi sejatinya grid system dibuat untuk teks yang banyak, setajam silet gitu ya. Jadi ini bebas nih, dia aja tuh sampai ngelewatin margin loh. Ini kan marginnya ini nih yang biru-biru ini. Si ilustrasi orang ini, wanita ini dia ngelewatin margin nih. Marginnya kan biru-biru ini di sini tuh. Tuh di sini ya kan. Nah, bahkan ada yang sampai ngecropping ke kertasnya terpotong. Misalkan ilustrasinya segini nih, gede nih sebenarnya nih, tapi terpotong oleh si kertas ini. Nggak apa-apa, ilustrasi itu lebih bebas. Contoh-contohnya nih ya, jadi bisa saja kalian membuat grid system itu berapa kolom bebas, nggak ada patokan harus gimana-gimana, tergantung keperluan, tergantung kesan yang ditampilkan, tergantung yang digantung. Kok saya lama-lama jadi kayak tukang obat ya. Nih. Lalu ada nih contoh-contoh penerapan grid system. Nih, ada apa? Bentar ya. Oke, ini contoh lagi ya penggunaan grid system. Ada nggak? Bebeknya mati bu. Iya, udah dikubur. Oke, sorry tadi ada iklan dulu. Ini contoh juga grid system di mana kalian bisa ngambil, nih ada 4 kolom ya nih, satu yang kelihatan ya, satu, aduh sorry, terus ini ada gutter nih, gutter tuh jarak antar kolom ya, ini gutternya, lalu ini ada kolom lagi di sini, besar kolomnya tuh biasanya sama ya temen-temen ya, nih. Ini kolomnya tuh sama antara kolom ini sama kolom yang ini tuh sama, pembagian kolomnya sama. Gutternya pun juga biasanya sama. Kalau misalkan setengah senti, di sini setengah senti juga, di sini juga setengah senti, seperti itu. Nah, kalau margin tadi yang saya bilang, kalian kiri atas bawah bisa beda-beda. Lalu gimana cara kita mengaplikasikan kalau udah kita bikin grid system dengan 4 kolom, terus gutternya ada 3 kan, 1, 2, 3 gitu. Jadi kan kalau baris-barisnya kan ya terserah bebas
bebas aja mau bikin berapa baris dengan baris yang sama. Ataupun kalau nggak dibikin garis-garis gini juga sebenarnya kan kalau kita ngatur langsung main di Adobe Illustrator atau Adobe InDesign kan tinggal leadingnya aja kan, leadingnya mau pakai berapa. Kalau pakai poinnya 12 poin, leadingnya bisa dimulai dari 9 gitu sampai misalkan ya nggak ada batasnya sih ya. Jadi udah secara otomatis langsung pakai leading sih, atau kita mau bikin garis-garisnya juga bisa, tapi ngapain kalau saya lebih supaya lebih free. Langsung aplikasi ke TVS-nya aja, pengaturannya, setting si TVS-nya. Nah, ini ya. Kan ini ngambil satu kolom kan. Nah, terus di satu sisi bagian ini tuh teksnya ngambil satu kolom doang, tapi di sisi ini ngambil dua kolom membentang ngelewatin gutter, ya nggak apa-apa. Terus ini kok ada ujung-ujung sini nggak sampai sini sih Bu Fika, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Mungkin pengaturan hurufnya TVS-nya sebenarnya boxnya sampai sini, tapi memang nggak sampai full banget, ya nggak apa-apa. Yang penting kan ini sudah terbagi. Jadinya nanti nih ketika garis bantunya ini dihilangkan, ini kan hanya garis bantu saja ya, nanti ketika di print atau di preview kan sudah nggak kelihatan nih, nanti jadi lebih rapi. Nah ini kalau dalam kasus yang contoh ini, si foto dia menggunakan 3 kolom, jadi dia mengikuti grid sistemnya. Padahal seperti yang tadi saya bilang, kalau ilustrasi dalam bentuk apapun termasuk foto itu lebih bebas, tapi di sini di grid sistemnya ini dia ngambilnya um, tetap ngikutin grid system yang sudah dibuat, ngambil 3 kolom. Meskipun tadi yang saya bilang ilustrasi itu sebenarnya lebih bebas. Di sini tadi kalau foto yang tadi ngambilnya 3 kolom, di sini ngambil 2 kolom. Nah, ini ada juga yang ngambil 1 kolom nih gambarnya tuh. Terus panjangnya gimana Bu Fika? Harus ada aturan-aturan yang enggak ada. Tuh nggak ada aturan baku saklek tentang ini tuh. Ini hanya membantu, grid system itu hanya membantu kalian supaya membuat layout yang rapi. Nah, ini kebetulan juga gambarnya dibikin panjangnya sama biar enak dilihat gitu. Semuanya sama ya begini ya. Nah, ini contoh lagi yang beda dari yang tadi-tadi, yaitu ada teks yang 2 kolom ya, tapi gambarnya 3 kolom. Tuh, ini seru ya, gambar 3 kolom, tuh ada jaraknya juga antar gambar, iyalah kalau nggak dempet-dempet aneh. Dan tapi tetap juga ya, kalau misalkan dibilang dempet-dempet aneh, tapi ada juga layout yang gambar dempet-dempetan, makanya tergantung keperluan, tergantung kesan yang ingin ditampilkan, tergantung. Tapi mereka ini secara overall antara teks sama gambar yang atas bawah ini sama tuh ininya. Maksudnya ngambilnya segini nih, bagaikan nih ada dua konten jadinya ya. Konten ini nih kalian bisa lihat nih, konten yang setengah ini dengan konten yang setengah ini kayak terbagi dua gitu kan. Jadi banyak cara untuk kalian bisa bikin grid system, mau kolomnya berapa, mau ngambil areanya berapa kolom, mau bikin kolomnya jumlahnya ganjil kayak genap kayak bebas-bebas aja. Ini enak banget ya dilihatnya, ada Unity-nya karena apa? Karena warnanya cuma satu, terus tadi pakai grid system rapi jadinya, jadi Unity kan gitu ya. Secara ilmu desain kalau kita pakai ritme, pakai Unity itu pleasing the eye. Saya selalu bilang istilah itu pleasing the eyes, menyenangkan mata. Oke, ada lagi ini yang saya bilang tadi ya. Kita itu nggak harus heboh semua area kertas, semua area media itu kita masukin elemen-elemen teks apa semuanya, pokoknya nggak mau rugi, nggak juga. Contohnya ini, ada layout suatu media yang ruang kosongnya itu lebih banyak nih. Ini ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong. Dibandingkan elemen yang ininya teksnya, ini kan sebenarnya type base ya, jadi cuma teks doang, nggak ada ilustrasi. Namanya gitu ya, type driven, type base. Kalau di layout tuh mau lebih kemana atau mau isinya apaan lebih banyak, itu namanya base atau driven. Ada type driven, ada image driven, atau tadi type base, image base. Nah ini type base, jadi isinya semuanya type, typography, typeface gitu. Ruang kosong lebih banyak, enak kan dilihatnya kan nih, dibandingin mungkin hurufnya mau gede-gede gitu biar penuh atau apa, enakan begini dilihatnya. Tapi itu tetap aja persepsional, sesuai dengan estetika masing-masing orang. Masing-masing orang punya pengalaman estetis dan preferensi estetis yang beda-beda.
Ini juga sama aja ya tadi ya. Nah, yang mau saya sampaikan untuk layout ini adalah hierarki visual atau sequence atau kepentingan dalam tanda kutip kepentingan secara visual di dunia DKV. Jadi kalau dalam suatu media itu ada konten, jadi yang manakah yang paling penting atau yang mau paling ditonjolkan yang orang langsung ngelihat ke sana? Mungkin biasanya apakah itu judul atau mungkin apa namanya quotes-nya atau apa itu dibikin yang paling mendominasi. Dominasi itu pun juga bisa dalam berbagai teknik, bisa bisa pakai kita mainin ukuran nih seperti ini kan ya, main format dibikin bold, main beda sendiri mungkin layoutnya atau ini nih, ini kan garis garis italic sendiri nih sekelompok ini nih karena semacam kayak quotes ya atau pendapat gitu nih dibikin italic sendiri, dibikin juga posisinya di sini sendiri, yang lain kan berjejer semua di sini. Jadi orang juga langsung pas ngeliat ini mungkin nih secara sequence ngelihat yang mana dulu lalu kemana, itu namanya sequence. Kalau hierarki visual itu yang paling dilihat pertama, yang paling menonjol itu yang adalah yang paling penting, tingkat kepentingan, hierarki tingkat. Kita lihat ke sini dulu mungkin ya. Nih, habis itu karena ini cuma sedikit, kita lihat ke sini. Nah, habis itu lihat ke sini atau habis itu setelah itu yang terakhir lihat ke sini-sini. Dan yang pasti dilihat yang bold-boldnya dulu, judul-judulnya. Gitu. Jadi akan ada tingkat kepentingan elemen-elemen layout yang mana dulu, elemen-elemen teks yang mana dulu, lalu yang mana, lalu yang mana. Jadi ntar ada yang nggak penting banget gitu ya. Nggak juga sih, tapi tetap akan ada secara hierarki yang paling penting yang mana. Selain juga karena memang teks itu adalah tingkat kepentingan yang harus dilihat dulu, juga hmm, dengan perbedaan ukuran dan format huruf seperti ini ya, bisa menimbulkan estetika ya. Estetikanya adalah bayangin deh kalau kalau huruf-huruf ini besarnya ukurannya sama semua gitu. Dari judul, subjudul, quotes itu bener-bener hurufnya sama semua, nggak ada yang di bold, nggak ada yang apa, itu kan pasti kayak capek, aduh nih teks banyak apaan sih, ini capek. Tapi kalau kita bikin kayak gini, ada yang leadingnya di main, ini kan di main leadingnya ya, leadingnya nih, leading yang ini nih, ini kan mungkin antara ukuran huruf sama leading sama ya, misalkan nih sama-sama 10 poin. Kalau ini kan nggak beda nih. Leadingnya jaraknya pendek banget, jarak antar huruf. Mungkin kalau hurufnya itu 30, leadingnya jarak antar barisnya ini cuma berapa poin nih? 4 poin gitu kali. Misalkan. Tadi, oh ya, sorry. Ini contoh lagi seperti ini ya. Bisa ngambil dimanapun, tepatnya bisa ngambil dimanapun ya, nggak harus dari ujung sini nih kalau kita menaruh teks, nggak harus dari pinggiran sini, boleh aja langsung di tengah ataupun dari sini ke sini bisa ngambil segini. Jadi kalian bisa naruh dimanapun tapi tetap kelihatan rapi, enak dilihat. Nah itu seiring berjalannya waktu kalian akan nemuin kok cara yang enak gitu kayak gimana. Dan juga tetap lihat-lihat referensi. Ngomong-ngomong tentang referensi ya, referensi itu dilihat atau dicari, terus juga dipahami, nih bikin kayak gini tuh masih bisa keren ya gitu, bikin kayak gini tuh untuk menginspirasi ya, bukannya untuk ditiru plek-plekan. Oh kalau mau layout kayak gini, enggak, itu buat inspirasi bahwa bisa loh layout dibikin kayak gitu, berarti gue bisa bikin layout yang lain nih yang lebih unik dari ini, atau ini mungkin bisa digeser ke sini gitu loh. Jangan jadi patokan kalau oh ini poster keren banget, gue bikin poster harus kayak begini nih gitu, nggak gitu. Jadi kalian gimana mau berkembang atau mau punya ciri khas atau mau punya skills yang oke kalau caranya begitu. Ini juga sama tadi, ada apa namanya, teks, lalu image-nya disejajarin sama teks. Ini kan sejajar nih, ini tuh, meskipun J-nya keluar dikit kan, tuh huruf kecilnya emang J karena katanya begitu kan. Terus ini ya, saya di contoh ini mau menyampaikan bahwa ketika kita
diminta untuk melayout tapi belum ada teksnya. Jadi mungkin klien kayak, "Duh, bikin-bikin dulu deh nanti teksnya masih saya ini nih, masih saya mau ngedit-edit dulu, belum ada jadinya, jadi bikin aja dulu." Nah, pernah nggak sih kepikiran kalau kayak ngetik aja ya udah aja XX lah apalah gitu ngetik ngasal ngetik di laptop gitu hurufnya ngasal yang penting diketik-ketik aja taruh sini karena kan kata klien kan tadi hurufnya hurufnya teksnya itu belum ada. Enggak ya apa teman-teman nih harus bukan harus sih, sebaiknya pakai ini udah standar banget di dunia desain internasional sih ya, ini pakainya ini Lorem Ipsum. Coba cari aja browsing kata-kata lorem ipsum nih biasa sering dibuat mengisi layout kalau teksnya belum ada. Jadi nanti kalau teksnya sudah ada, sudah jelas, sudah oke, fix, baru ditaruh di sini. Ini untuk preview aja untuk dilihat kalau oh nanti kira-kira layoutnya begini, begini loh, gitu. Di penampatan teksnya tuh nanti begini, ada yang lebih besar ukurannya dan di bold gitu. Terus ini ada body teksnya kecil-kecil disusun seperti ini, kayak gitu. Ini juga contoh lain bahwa kita bebas naruh di mana aja ilustrasinya, kayak teksnya, kayak headline-nya, kayak ini bahkan kan sebenarnya spread ya. Jadi di dunia dunia desain, di dunia kerjaan gitu kerja, kalau misalkan ada dua halaman membentang seperti ini kan sebenarnya dua halaman kan, halaman ini sama halaman ini. Dua, dua halaman nih karena kita lihat nih ada nomor halamannya di sini kan. Dua halaman membentang ini dinamakan spread gitu, spread. Ini di sini titik potongnya kira-kira mungkin di sini. Ini buktinya ada ya ilustrasi yang berupa tab huruf tapi taruhnya di tengah. Nanti ada kemungkinan terpotong di sini ya boleh-boleh aja. Lalu ada headline-nya tuh membentang begini. Why apa sih ini? Oil prices haven't gone crazy. Ini tuh bagian dari headline-nya loh, bagian dari kata-kata ini nih dibentangkan dan dipotong di sini nanti di sini sambungan gitu. Bisa-bisa aja ini malah kreatif ya, bagus gitu karena dia bisa anomali gitu layoutnya tuh bisa menyajikan sesuatu yang beda. Kalian coba deh, pasti kalian bisa cari inovasi layout apa yang beda dari yang biasanya juga nih. Di sini lihat nih. Ini juga ya. Jadi bagian ujung teks ini dia mengikuti huruf G ini. Begitupun di sini nih. Tuh. Jadi semuanya benar-benar udah dipikirin nih. Ya, teks ini nih ujung-ujungnya nih. Tuh, dia ngikutin lekukannya si E ini. Nomor halamannya pun di sini, nggak kayak yang konvensional atau common ya suka ada di bawah-bawah itu ya nggak apa-apa juga kalau mau di bawah tapi ternyata tuh bisa loh nomor halaman ada di sini dimanapun bisa yang penting secara fungsional seergonomis orang bacanya gampang. Ini juga menurut saya ini ngambil-ngambil ini sumbernya ya di Canva. Ini keren nih, ini kayaknya sih nomor halaman ya. Jadi untuk halaman yang berisi daftar isi bisa dikreasiin loh. Bisa ada yang nomor halaman yang dibesarin segede gini, ini ada yang kecil-kecilnya, tapi tetap yang paling kelihatan itu adalah nomor halamannya. Terus ada tentang review sedikit, itu halaman itu menjelaskan tentang apa sih, isinya apa sih secara garis besar gitu. Ada yang ilustrasinya dari atas ke bawah kepotong, ada yang macam-macam ya, nih tulisannya beda warna tapi masih enak dilihat, ini ukurannya beda-beda gitu. Tapi di sana ada berbagai ukuran, ada berbagai warna, ada ilustrasi-ilustrasi, tapi tetap secara keseluruhan kita lihat ini tuh enak karena apa? Karena ada polanya, ada satu kesatuan, ada grid sistemnya, dibikin 3 kolom kayak gini, gitu. Ini ada grid sistemnya juga, tapi ini ngambil 2 kolom, nih kolomnya kan segini gedenya. Terus ini nih ya, yang bisa dilihat teman-teman nih, gede, nih ini kan segini ya, terus gatarnya berarti kan tebel ya. Gatarnya segini. Lah kok ini kok gatarnya segini? Ya boleh-boleh aja. Ini kan sorry ini cuma segini nih. Ya boleh-boleh aja ini kan
halaman daftar isi, bukan halaman isi buku yang berlembar-lembar. Kalau halaman isi buku yang berlembar-lembar, gaternya beda-beda. Beda-beda dalam artian, misalkan nih teks banyak ya, ini gater ini beda sama gater yang ini, beda lagi sama gater yang ini, gater ini. Itu nanti dilihat kalau itu bukunya isinya kontennya teksnya banyak, terus berlembar-lembar, kalau bikin gater yang beda-beda itu bikin pusing. Makanya tadi dilihat dulu gimana. Makanya perlu belajar terus-menerus, perlu tambahin wawasan, lihat-lihat bisa di Pinterest, di Behance, di Dribble, banyak ya sekarang ya, di apa lagi tuh ya, banyak sih. Ini juga bayangkan ternyata headline atau mungkin cuma kayak frase ya, think differently, dibikin membentang nih dari sini ke kiri ke sono no, ke kanan, spread membentang gede banget nih kan tuh, think differently. Terus body text-nya hanya menempati cuma 2 kolom ini saja. Yang kolom ini dibikin kosong nih. Enak, biar enak dilihat kan, saya bilang bahwa white space itu bikin kita mungkin lebih nyaman membacanya karena nggak terlalu penuh. Ini ada ada bagian yang di highlight di sini, dibedakan di sini supaya karena mungkin ini beda-beda beda bagian konten apalah gitu. Kalau ini kan body text isinya, ini mungkin judulnya sebagai frase, ini apa, dibeda-bedain tuh. Tapi tetap enak dilihat semuanya karena itu dia Unity. Cuma ada 2 warna di sini, ada warna kuning sama hitam. Cuma ada 2 warna di sini. Itu. Sama putih sih warna kertasnya. Ini sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya, jadi tidak perlu ya, cuma ngasih tahu aja kalau grid system tuh bisa macam-macam bentuknya, bisa rektangular atau garis-garis langsung, vertikal, horizontal, seperti ini kotak-kotak, bisa juga membundar atau sirkular, bisa juga bikin kotak-kotaknya kayak diagonal gitu. Nih, contohnya seperti ini. Meskipun kalau yang ini ya ya udah yang banyak ya biasa ya gitu, common gitu, rektangular, lurus-lurus layoutnya. Nah kalau yang ini diagonal mungkin ya nggak terlalu banyak, tapi jelas banget kalau diagonal. Nah ini sirkular ini sebenarnya sih kalau mau dibikin lingkaran bisa buat ini elemen-elemen ini nih, elemen shape-shape ini, ataupun mungkin tulisannya mau dibikin melingkar gitu, maksudnya begini, gini, 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 mekar-mekar gitu bisa aja. Oke, saya harap semuanya di sini sudah sangat paham banget tentang layout dan grid system ya. Ingat bahwa grid system itu dibuat untuk memudahkan kita menata elemen-elemen layout pada suatu ruang tertentu. Bukannya justru malah menyusahkan. Grid system itu boleh aja dibikin berapapun kolomnya tergantung kebutuhan. Mau ukurannya berapa gaternya, mau gaternya ada berapa, mau ukurannya marginnya berapa, itu tidak ada ukuran yang baku standar internasional saklek tuh nggak ada. Jadi itu panduan kita sendiri gitu supaya nanti bikin layoutnya yang mostly teks banyak untuk grid system ini enak dilihat oleh orang matanya gitu. Cara baca, gimana caranya mereka membaca, kenyamanannya segala macam tuh tinggi, bagus, baik. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya di Arifika, dosen desain. See you next time. Bye.